Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, sahabat Rema yang berbahagia, Shalom. Hari ini, tanggal 15 Oktober, hari Selasa, tahun 2024. Pada hari ini Bunda Gereja memperingati peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, atau yang lebih kita kenal dengan Santa Teresia Avila, perawan dan pujangga gereja. Tema yang saya dan Anda ingin dalami dan renungkan berdasarkan Injil Lukas, bab yang ke-11 ayat 37 sampai 41. Lebih-lebih, saya dan Anda terinspirasi dengan Mazmur ke-24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Singkatnya, tema yang akan kita dalami adalah bersih tangan dan murni hati. Kalau saya dan Anda mengamati bacaan Injil yang kita dalami pada hari ini, hanya 4 ayat, tetapi mempunyai makna yang dalam. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Luar biasa sekali, orang Farisi yang baik pasti yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Masalahnya muncul ketika orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Tentu saja ini bukan masalah higienis ya, yang didalami Yesus. Yesus menanggapi, lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hei orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Untuk itulah Tuhan mengajak saya dan Anda untuk mengalami kegembiraan dan sukacita ketika kita bersih tangan dan murni hati. Tentu saja tidak selalu gampang ya, bersih tangan kita tinggal mencuci, tapi murni hati ini yang membuat lahir dan batin kita menjadi tulus. Kecenderungan saya dan Anda adalah terlalu berfokus kepada bungkus dan lupa makna isinya. Hidup akan sangat melelahkan, sia-sia, dan menjemukan bila Anda dan saya hanya menguras pikiran untuk mengurus bungkusnya saja dan mengabaikan isinya. Maka bedakanlah apa itu bungkusnya dan apa itu isinya. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah yang indah itu hanya bungkusnya, tetapi keluarga bahagia itu isinya. Pesta pernikahan hanya bungkusnya, cinta kasih, pengertian, dan tanggung jawab itu isinya. Ranjang mewah hanya bungkusnya, tidur nyenyak itu isinya. Kekayaan itu hanya bungkusnya, hati yang gembira itu isinya. Makan enak hanya bungkusnya, gizi, energi, dan sehat itu isinya. Kecantikan dan ketampanan hanya bungkusnya, kepribadian dan hati itu isinya. Bicara itu hanya bungkusnya, kenyataan itu isinya. Buku hanya bungkusnya, pengetahuan itu isinya.
Jabatan hanya bungkusnya, pengabdian dan pelayanan itu isinya. Pergi ke tempat ibadah itu bungkusnya, melakukan ajaran agama itu isinya. Karisma itu hanya bungkusnya, karakter itu isinya. Maka utamakanlah isinya, namun rawatlah bungkusnya. Untuk itulah Yesus memberi komentar kepada orang-orang Farisi yang menganggap penampilan luar adalah sesuatu yang penting. Maka mereka mengabaikan bagian dalam hati mereka yang penuh rampasan dan kejahatan. Hal seperti inilah yang menjadi perhatian bagi Santa Teresa dari Avila yang kita peringati hari ini. Bagian luar dari hidupnya pun ia perhatikan. Bagian dalam yang hanya Allah saja yang bisa melihatnya juga ia perhatikan agar terjaga kebersihan hatinya. Karena itulah saya dan Anda, khususnya pada hari ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan segala sesuatu yang kita hidupi dengan tulus dan ikhlas, bersih tangan dan murni hati. Tentu saja saya dan Anda bisa melihat perjalanan dalam hidup ini. Setiap orang dalam hidup ini selalu terbungkus oleh banyak lapisan. Kita hanya melihat lapisan luar dan tidak tahu isi dalamnya. Kita selalu tertipu oleh keindahan di luar dan tidak tahu realita yang di dalam. Sesungguhnya semua keluarga misalnya punya masalah. Semua orang punya cerita duka. Begitulah hakikat hidup. Janganlah menggosip tentang masalah orang. Sebenarnya siapapun tidak mau mengalami masalah, tetapi manusia tidak luput dari masalah. Jangan mengeluh karena masalah. Karena itu, hayatilah makna di balik semua masalah, maka semua masalah akan membuat hidup menjadi bermakna. Asal hidup ini bukan hanya menjadi panggung sandiwara, tetapi kita hidupi dengan bersih tangan dan murni hati. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena orang lain belum tentu lebih bahagia dari kita. Sebuah masakan menjadi sedap karena dimasukkannya bumbu-bumbu yang dipilih oleh koki yang memasaknya. Begitupun sebuah kehidupan saya dan Anda menjadi indah karena masuknya orang-orang yang Tuhan izinkan dalam kehidupan seseorang. Ada yang masuk seperti kunyit, walau penampilannya jelek, tapi sanggup memberi warna indah yang sulit dilupakan. Ada yang masuk seperti bawang merah, yang semakin lama bersamanya, semakin banyak air mata yang tertumpah. Ada yang masuk seperti lada, walau tampak kecil halus, tetapi memberi kehangatan. Ada juga yang masuk seperti cabai yang menipu dengan warnanya yang menarik, tetapi membuat keringat bercucuran dan pedih. Ada yang keras dan harus digilas, ada yang lembut dan cukup ditaburkan, ada yang hadir hanya sebagai pengharum, dan ada juga yang hadir untuk menentukan rasa. Maka saudari-saudara kasih Tuhan, jagalah dan jangan sia-siakan mereka yang masuk memberi kebaikan dalam hidupmu. Bersyukurlah dan janganlah membenci mereka yang masuk menyakitimu dalam hidupmu, karena mereka pun juga berperan menyedapkan pribadimu. Semuanya itu Tuhan izinkan masuk untuk merubah segala yang tidak baik yang ada dalam pribadimu untuk menjadi lebih baik. Tuhan mengolahmu dan membentukmu untuk jadi sajian yang sedap bagi semua orang. Namun kehadiran dirimu juga turut menjadi penyedap bagi orang lain. Karena itu marilah kita nikmati aneka menu hidupmu dan hidupku. Jalani hidup sinodal, berjalan bersama orang lain,
bagaimanapun mereka akan mengolah hidupmu menjadi sajian yang menyenangkan. Semuanya akan menjadi indah ketika saya dan Anda menghayatinya dan menghidupinya, bukan dengan kasih yang pura-pura, tetapi dengan bersih tangan dan murni hatinya. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami, dan Kau ingin bahwa kami sampai ke gunung-Mu yang kudus. Dan siapa yang boleh mendaki gunung-Mu yang kudus? Yaitu mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak jatuh kepada penipuan. Bantu kami Bapa Surgawi dalam kerapuhan dan kelemahan kami, dan biarlah hidup kami tidak hanya menjadi penyedap bagi kehidupan orang lain, tetapi kami nikmati dan kami hidupi dengan sedap. Santa Teresa dari Avila, doakan kami. Bapak Yusuf melindungi, Bunda Maria merestui, dan Tuhan Yesus menyertai. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya usaha, keluarga dan perjuangan hidupmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.